Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 11 ilmu keagamaan. Kali ini kita memasuki pembahasan pada semester yang kedua, atau bab yang kelima. Bab pertama di semester yang kedua yang akan membicarakan tentang ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang mencintai kedamaian. Nah, sekalian, Islam adalah sesuai dengan namanya. Islam itu dari kata salamah, artinya salamah itu salah satu maknanya adalah damai. Orang yang memeluk agama Islam merupakan Muslim itu salah satu adalah orang yang memberikan kedamaian. Islam mencintai kedamaian dan tentunya tidak mencintai pertikaian, tidak mencintai orang yang berbantah-bantahan, orang yang bertikai di antara kita. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menuntun kita agar menjaga persatuan, dan kalaupun terjadi pertikaian di antara kita, itu cepat-cepat didamaikan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka apabila ada yang bertikai, cepat-cepatlah didamaikan di antara mereka. Mendamaikan dua yang bertikai, itu istilahnya adalah islah, dan ini adalah istilah Al-Quran. Dan ini perbuatan yang bagus apabila kita bisa mendamaikan dua orang yang bertikai menjadi damai kembali, bagus kembali. Terus anak-anak sekalian, dalam surah Al-Hujurat ayat 9 secara terperinci kembali Allah menekankan apabila kita menemukan dua kelompok orang beriman, orang Islam yang bertikai, cepat damaikan mereka. Ada tuntunan khusus oleh Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila kamu menemukan dua kelompok dari orang-orang yang beriman, mereka itu saling berperang, saling bermusuhan, fa aslihu bainahuma, maka damaikan di antara mereka. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Apabila didamaikan, kemudian ada perjanjian, terus salah satu kelompok mengingkari perjanjian, maka perangilah orang kelompok yang mengingkari perjanjian tersebut sampai mereka kembali menerima aturan Allah. Fa in fa'at, apabila mereka sudah kembali mau berdamai sesuai dengan aturan Allah, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka damaikanlah mereka berdua dengan adil dan berlaku adillah kamu. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena sesungguhnya Allah sangat senang kepada orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini salah satu kuncinya adalah fa aslihu bainahuma, damaikan orang yang berselisih, jadi juru damai. Di Indonesia ini ada tokoh yang terkenal, banyak sekali berusaha untuk mendamaikan, bahkan bukan hanya di Indonesia, sampai ke luar negeri. Kita lihat tokoh seperti Bapak Yusuf Kalla, mantan wakil presiden Indonesia, itu terkenal sangat bagus dalam mendamaikan orang-orang yang bertikai. Kemudian Profesor Dr. Din Samsudin dari Muhammadiyah, ini juga terkenal sangat bagus untuk mendamaikan orang. Intinya di level apapun, di depan negara, di depan masyarakat, dalam kampung, di kelas, dalam rumah sekalipun, apabila ada di antara kita yang bertikai, fa aslihu bainahuma, damaikan mereka. Islam mencintai kedamaian dan tidak mencintai orang yang bertikai. Kalau Allah cinta kepada orang yang suka mendamaikan, kebalikannya Allah pasti benci kepada orang yang justru kerjaannya menyulut perbedaan, menyulut pertikaian di antara orang sehingga orang berantem terus. Ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu anak-anakku sekalian, dalam konteks untuk saling mendamaikan, maka orang didamaikan itu tidak mudah. Nah, ada akhlak, ada sikap yang harus dimiliki. Apa itu? Sifat pemaaf, saling memaafkan. Tadi bertikai, tadi berbantah-bantahan, bahkan berperang. Kalau tidak ada sikap maaf, maka tidak akan bisa didamaikan. Maka wajar kalau Allah dalam surah Al-A'raf ayat 199 mengatakan, khuzil afwa, berilah maaf
kepada orang yang meminta maaf atau tidak minta maaf kepadamu. Wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Dan suruhlah orang mengerjakan perbuatan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Syarat utama agar kita bisa berdamai itu adalah adanya sikap maaf dalam hati kita. Allah punya sifat al-afu dan Allah juga menyuruh kita huzil afu, berilah maaf kepada orang lain. Karena memberikan maaf artinya sama saja kita mengawali hidup baru dan melupakan pertikaian di antara kita. Sekali lagi Islam menyuruh kita untuk berdamai dan menyuruh kita banyak-banyak memiliki sikap untuk bisa memaafkan kesalahan. Dan apabila kita disakiti dan belum bisa menerimanya untuk memaafkan secara utuh, masih ingin membalas dendam, ada tuntunannya, bagusnya dimaafkan. Tapi kalaupun ingin balas dendam, Allah mengatakan, wa in aqabtum fa'aqibu misli ma uqibtum bih. Kalau kamu ingin membalas dendam, silakan, tapi semisal saja. Kalau kamu disakiti 10, balas dendamnya juga 10. Tidak boleh lebih. Semisal sebagaimana kamu disakiti, kalau bagaimana kamu dianiaya, seperti juga dilakukan kepada orang. Kalau kamu dilempar dengan 10 batu, kalau mau membalas, lempar juga dengan 10 batu. Jangan 20. Tapi ini kan sulit. Kalau sudah emosi, ya kadang-kadang dipukul sekali, ingin balasnya sampai 5-10 kali. Apalagi kalau sudah berantem dan setan sudah masuk menggoda dalam hatinya, itu akan membuat pertikaian akan semakin meruncing dan sulit untuk didamaikan. Balas dendam boleh, tapi tidak boleh melebihi dari yang membalasnya tidak lebih dari yang diterima sebelumnya. Tapi ingat, balas dendam bukan berarti disuruh oleh agama. Tetap yang disuruh adalah, perintahnya adalah huzil afwa, untuk memberikan maaf agar islah kedamaian, perdamaian itu terbentuk di antara kita, khususnya orang-orang yang beragama Islam. Anak-anak sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan contoh, bahkan dalam rumah tangga ada suami istri dalam menjalani rumah tangga, terus ada perselisihan di antara mereka, itu dibolehkan mereka untuk bercerai. Cerai itu dibolehkan walaupun Allah sangat benci. Dan apabila sudah terucap kata tolak, ingin bercerai, masih diberi waktu untuk berpikir-pikir. Ini dimakan dengan masa iddah. Nah ya, masa iddah ini bukan berarti masa untuk bercerai langsung, tapi tidak, pikir-pikir mau kembali atau tidak. Allah sangat senang apabila ketika sudah dijatuhkan tolak, masa iddah sekitar 3 bulan itu digunakan untuk inspektor, untuk muhasabah, merenungkan, dan pada akhirnya bersatu kembali. Itu yang lebih bagus, melanjutkan pernikahan dan menjauhi perceraian. Wa iza balaghna ajaluhunna fa amsikuhunna bima'ruf au farikuhunna bima'ruf. Apabila sudah sampai batas dari iddahnya itu 3 bulan, ya, 3 bulan 10 hari, 3 kali haid atau 3 kali furuk, maka kalau mau dilanjutkan pernikahan, lanjutkan. Tapi kalau mau berpisah, mau bercerai, farikuhunna bima'ruf, bercerailah secara baik-baik. Islam tidak membolehkan bercerai terus bermusuhan, bercerai terus bertikai, malah